Meksiko, 1997. Seorang nelayan muda sedang memuat kapal kecilnya dengan perbekalan. Dia akan segera berlayar ke pulau kecil favoritnya. Terpencil, tenang, cantik, dan banyak ikan lezat yang bisa ditangkap. Biasanya perlu waktu beberapa jam untuk berlabuh ke sana. Letaknya memang lumayan jauh di tengah laut, tapi kok ada yang aneh ya? Dia terus saja berlayar. Jam pun berganti jadi hari, tapi dia tidak bisa mendarat di surga kesayangannya itu. Si nelayan tidak tersesat kok. Dia sudah sering berlayar ke situ dan rutenya sudah dia hafal di luar kepala. Sepertinya pulau ini menghilang. Pulau Bermeja tadinya terletak di sebelah utara pesisir semenanjung Yucatan, Teluk Meksiko. Pulau yang luasnya hanya sekitar 61,2 km persegi ini, ya kira-kira seukuran San Marino, memang terkenal dan dimuat di banyak peta sejak abad ke-16. Selama lebih dari 4 abad, banyak sekali nelayan dan penjelajah dari seluruh dunia yang membicarakan pantai merahnya. Bermeja berarti oranye kemerahan dalam bahasa Spanyol. Ekspedisi pun dilakukan tak lama setelah pulau ini lenyap, yang paling terkenal pada tahun 2009. Sebagian orang meyakini pulau ini tenggelam karena gunung es yang mencair sehingga permukaan lautnya naik. Dan sebagian lainnya beranggapan ada yang sengaja menghancurkannya. Sampai sekarang, belum ada yang bisa menyingkap misteri ini. Tapi anehnya, bukan Bermeja saja yang lenyap. Banyak pulau yang kemunculannya simpang siur di berbagai peta. Ada yang menganggap pulau ini sebagai pertanda buruk bagi pelaut, ada juga yang menilainya sebagai penolong di saat badai. Lenyapnya suatu pulau dari muka bumi pertama kali disebutkan pada tahun 360 sebelum Masehi. Yang terakhir terjadi baru-baru ini sehingga bisa terdeteksi di Google Maps. Kamu pernah tahu kisah daratan yang pertama kali hilang? Ya, Atlantis. Plato menggambarkan peradaban di Atlantis begitu moncer, teknologinya maju, dan bahkan terlalu canggih di masanya. Kemudian, para filsuf dan penulis terkenal juga menjulukinya sebagai surga di bumi. Bangunan tinggi berarsitektur wah, alam nan elok, penduduk yang hidup rukun dan damai, pokoknya utopia yang sebenarnya. Kemudian, gempa dan banjir melenyapkannya ke dasar lautan. Sebelum Plato, tak ada seorang pun yang membahas soal Atlantis. Jadi, pulau ini cuma dianggap sebagai mitos, sebelum ada bukti kuat yang mengonfirmasinya. Pada tahun 1558, keturunan penjelajah tersohor abad ke-14 Niccolo Zeno menerbitkan peta berdasarkan penemuan dari leluhurnya. Menurut peta ini, Pulau Friesland terletak di selatan Islandia, tempat yang belum pernah terdengar sebelumnya, sehingga banyak orang mencari-cari untuk membuat peradaban baru. Namun, pulau ini sulit ditemukan. Selama lebih dari seabad, lokasinya terus berubah di berbagai peta. Para sejarawan kemudian tahu Niccolo Zeno telah membohongi publik. Pulau Sarahen banyak diburu para penjelajah di akhir abad ke-19. Kabarnya, pulau kecil ini dipenuhi dengan kotoran burung, pupuk yang bernilai tinggi pada saat itu. Tapi akhirnya, tak ada yang berhasil menemukannya. Pada tahun 1937, para astronom mencari lokasi Pulau Sarahen ini yang akan dijadikan sebagai tempat yang pas untuk menyaksikan gerhana matahari total. Hasilnya juga nihil. Kemungkinan pulau ini memang tidak ada atau tenggelam akibat naiknya permukaan laut. Serunya lagi, di awal abad ke-20, peta menunjukkan bongkahan besar Pulau Crokerland muncul di utara Greenland. Publik pun heboh menganggapnya sebagai benua baru. Dalam perjalanannya ke Kutub Utara, Robert Peary menemukan daratan baru yang tidak tertera di peta manapun. Saat kapalnya mengapung di Pulau Ellesmere, ujung utara Kanada, dari balik teropongnya, Peary bisa melihat pegunungan putih yang menjulang di suatu pulau nun jauh di sana. Tapi bekal dan bahan bakarnya tidak akan cukup untuk sampai di sana. Jadi, dia terpaksa kembali. Ekspedisi baru diadakan beberapa tahun kemudian. Para peneliti mencurahkan waktu dan biayanya untuk mencari pulau itu. Saat seluruh perbekalan mereka hampir habis dan harapan mulai pupus, puncak gunung itu pun terlihat. Tapi mereka harus kecewa setelah mengetahui objek itu bukanlah pulau, tapi ilusi yang disebabkan oleh kabut, suhu dingin, dan cahaya matahari. Pada sudut tertentu memang terlihat seperti gunung, tapi semakin didekati, bentuknya akan berubah, lalu menghilang bagai fatamorgana di gurun pasir.
Ada banyak sekali pulau yang menghilang. Beberapa di antaranya masih menjadi misteri, seperti Pulau Bermeja. Penyebabnya bermacam-macam karena banjir atau kesalahan si pembuat peta. Tapi ada juga loh, satu kepulauan yang muncul sekaligus di peta. Pulau-pulau ini terdapat di Lake Superior, di antaranya Felipo, Pontchartrain, Maurepas, dan Saint Annes. Di awal abad ke-18, bangsawan kaya asal Perancis, Jean-Frédéric Phalippot, Count of Maurepas, membiayai perjalanan seorang penjelajah profesional. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya pada Phalippot, si penjelajah menorehkan beberapa pulau yang dia temukan. Sang bangsawan kemudian dianggap sebagai pemilik pulau itu. Untuk menghormatinya, namanya juga dipakai sebagai nama pulau itu. Keberadaannya terus diyakini selama seabad. Tapi sesampainya para pelaut di koordinat yang dimaksud, yang ada hanyalah air. Rupanya, si penjelajah telah mengada-ngada. Di abad ke-21 sekarang ini, kita punya navigasi GPS yang sangat akurat, satelit canggih, dan ilmu pengetahuan modern. Tak mungkin ada pulau hantu kan? Ternyata ada loh yang muncul begitu saja pada tahun 2012. Namanya Pulau Sandy. Tempat misterius di zaman now ini terletak di antara Australia dan Caledonia Baru di Samudra Pasifik Selatan. Menurut peta, pulau ini kurang lebih seluas kota Kediri di Jawa Timur. Memang tidak besar sih, tapi tidak bisa dianggap remeh juga. Pulau ini pertama kali ditemukan pada tahun 1876 oleh awak kapal penangkap paus. Baru pada tahun 1906 dimuat di peta dan menjelang tahun 1970 dihapus dari peta karena saat dibuktikan keberadaannya, pulau ini tidak terlihat. Lalu, pulau ini tiba-tiba muncul lagi di Google Maps 50 tahun kemudian. Ekspedisi baru kembali dikerahkan dan sekali lagi cuma ada air di sana. Mungkin tersembunyi di bawah laut? Begitulah pikir para ilmuwan. Lalu, mereka memanfaatkan teknologi sonar untuk menjelajahi laut dalam. Dan lagi-lagi, tidak ada apa-apa. Rupanya, pulau itu bisa muncul lagi karena kesalahan saat proses digitalisasi peta cetak. Bahkan, kalau kamu mengetik koordinat ini di Google, akan terlihat titik hitam misterius, bukan gambar pulau kecil. Tapi kan saat itu tahun 1876, bagaimana mungkin awak kapal penangkap paus bisa melihatnya? Menurut para ahli, mereka mungkin melihat batu apung yang besar sekali. Jadi, saat lava tersembur dari gunung berapi dan suhunya dingin oleh air, terbentuklah batu apung yang berisi banyak udara, kemudian mengapung. Kalau ukurannya besar, akan terlihat seperti pulau. Sudah kuhabiskan seumur hidupku untuk mencari pulau hantu. Kalau kamu baca ini, artinya pencarianku berbuah manis. Akan kumasukkan surat ini ke dalam botol, lalu kutaruh di tengah pulau. Mungkin pesan ini kamu temukan di tengah laut atau di pantai. Kalau kamu sudah membacanya, percayalah, pulau ini telah hilang. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.